Halo guys, balik lagi bersama Bang Teo di sini. Kali ini Bang Teo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Setelah Tanyun berteriak, wanita yang mengaku sebagai tuan muda ketujuh menghilang ke awan gelap lagi. Segera setelah itu, adegan yang membuat Tanyun sangat terkejut terjadi. Namun, awan gelap yang bergulir dengan cepat memudar, dan dalam sekejap mata, langit penuh dengan bintang. Kesengsaraan surgawi telah menghilang, benar-benar menghilang. Tanyun gemetar kaget. Siapa dia? Kekuatannya sangat menakutkan. Satu kalimat dapat membuat kesengsaraan dewa hukum surga menghilang. Pada saat ini, Tanyun merasa kecil, seperti yang dikatakan wanita itu. Dengan kekuatannya saat ini, dia memang selemah kecoa di depannya. Baru sekarang Tanyun menyadari bahwa dia masih memiliki jalan yang panjang. Mengandung keterkejutan, Tanyun menahan rasa sakit di sekujur tubuhnya dan berteriak dengan suara serak. Kamu pasti dewa dari alam leluhur tertinggi. Jangan pergi, tolong jangan pergi. Bantu aku menemukan seseorang wanita bernama Sen Subing. Dia adalah istriku. Tolong katakan padanya, aku merindukannya. Biarkan dia tidak khawatir dan tunggu aku terbang ke alam leluhur tinggi untuk menemukannya. Namun, bintang-bintang tetap sama. Di langit berbintang yang luas, sosok wanita itu tidak pernah muncul lagi, dan suaranya yang manis tidak pernah terdengar lagi. Tanyun menatap langit berbintang dengan harapan, dan matanya berangsur-angsur menjadi suram. Dia mengambil napas dalam-dalam, menjadi tenang, terbang di kehampaan, dan duduk bersila di pegunungan yang hancur. Segera, aura tirani meresap dari tubuh Tanyun. Pada saat ini, ia berhasil maju ke ranah dewa hukum surga. Setelah itu, Tanyun melemparkan sumber cahaya, dan setelah memulihkan lukanya secara instan, dia melihat ke langit dan berkata dengan keras, Subing, tunggu, aku pasti akan menemukanmu. Setelah mengambil keputusan, Tanyun berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang menuju kota Dewa Hongmeng. Tanyun yakin bahwa dengan kemampuannya untuk melompati tantangan, dia cukup untuk mengalahkan Rana Supreme biasa. Bahkan jika dia bertemu Supreme yang kuat, dia tidak akan takut. Setelah Tanyun kembali ke istana Dewa Hongmeng, ia terus memasuki pagoda dan mulai mundur dan berlatih. Waktu berlalu, setelah 1 miliar tahun di pagoda, api Hongmeng akhirnya melahap api iblis leluhur. Ketika kekosongan terdistorsi, api Hongmeng meroket hingga 300.000 kaki. Dia dipromosikan ke tahap awal api leluhur Hongmeng yang dapat membakar senjata leluhur tingkat rendah. Tanyun dulu berpikir bahwa tingkat tertinggi di antara senjata adalah artefak Supreme. Tetapi kemudian dia mengetahui dari Yuyan bahwa artefak leluhur, artefak raja leluhur, artefak kaisar leluhur, artefak leluhur suci, dan masih banyak lagi. Tuan, aku telah dipromosikan, Yixin berkata dengan senyum bahagia. Dia mengitari Tanyun yang sedang duduk bersila. Bagus sekali. Tanyun membuka matanya dan tersenyum. Kamu adalah salah satu kartu andalanku sekarang. Yixin tertawa dan masuk ke telapak tangan kiri Tanyun. Pada saat ini, api es Hongmeng juga melahap api iblis es leluhur, melonjak menjadi raksasa sebesar 300.000 kaki. Dipromosikan ke tahap awal api es leluhur Hongmeng yang memiliki kekuatan untuk mencairkan senjata leluhur tingkat rendah menjadi ketiadaan. Api es Hongmeng menghilang dari udara tipis dan berubah menjadi seorang gadis halus dalam gaun biru. Dia berdiri di depan Tanyun dan membungkuk. Binger telah melihat Tuan. Tanyun tersenyum dan mengelurkan tangan kanannya. Binger tersenyum sedikit, lalu menyelinap ke tangan kanan Tanyun dan menghilang. Pada saat yang sama, apakah itu alam dewa Hongmeng, alam dewa Xiyuan, alam dewa Xingtian, alam semesta luar, atau alam abadi Xingtian, alam abadi Xiyuan, dan 9 alam abadi Hongmeng? Semua orang panik, karena di langit ada retakan kehancuran besar di mana-mana. Para dewa berharap agar gangguan besar alam semesta bisa datang lebih lama. Mereka tidak ingin mati.
Demikian pula, 9 alam abadi Hongmeng mengatur semua kultivator dan orang-orang di alam fana. Meskipun ada makhluk abadi yang turun ke alam fana dan memberitahu mereka bahwa Hongmeng Supreme akan menemukan cara untuk mencegah kehancuran alam semesta, namun masih ada banyak orang yang masih cemas. Di benua Huangfu, dari orang tua hingga anak-anak, orang yang paling mereka kagumi adalah Tanyun. Dalam hati mereka, Tanyun Maha Kuasa, karena Tanyun mengatakan bahwa dia akan mencegah kehancuran alam semesta yang dahsyat dan menyelamatkan orang-orang. Dia pasti akan bisa melakukannya. Semua manusia memuja Tanyun dengan sungguh-sungguh. Pada saat ini, ketika Tanyun mundur, dia tidak tahu bahwa ketika dia memasuki alam leluhur tinggi di masa depan, akan ada berkah yang kuat padanya. Di dalam pagoda, Tanyun yang sedang duduk bersila, tak bergerak seperti patung batu, lupa waktu dan melupakan segalanya. Dia menghabiskan 5 miliar tahun yang sangat lama di pagoda dengan hatinya yang diam seperti air, dan akhirnya merasakan penghalang dari Rana Supreme. Segera, kota dalam dan kota bagian luar ditelan oleh awan gelap yang luas. Di dalam pagoda, Tanyun tiba-tiba membuka matanya, dan pupil bintangnya menunjukkan kilau yang mengembirakan, dan sudut mulutnya sedikit naik. Akhirnya, aku telah menyentuh penghalang Rana Supreme. Selama berhasil melewati kesengsaraan, aku akan mendapatkan kembali kekuatanku yang dulu. Segera, Tanyun bangkit dan memikirkan waktu. Sudah 13.700 tahun berlalu di dunia luar. Tanyun melangkah keluar dari pagoda sambil tersenyum dan muncul di mansion. Ling Tong membungkuk kepada Tanyun dan berkata, "Tuan, apakah kamu telah menyentuh penghalang Rana Supreme?" Tanyun mengangguk sambil tersenyum. "Ya, aku akhirnya akan mengembalikan kekuatanku yang dulu." "Selamat, Tuan," Ling Tong berkata dengan hormat. Tanyun bertanya sambil tersenyum, "Oh, ngomong-ngomong, bagaimana dengan perbatasan alam Dewa Hongmeng?" "Tuan, tidak ada yang terjadi. Semua aman," Ling Tong berkata dengan jujur. "Selama lebih dari 20.000 tahun, baik iblis maupun alam dewa Xiyuan atau Xingtian tidak melakukan pergerakan." Tanyun mengangguk. "Tapi Tuan," Ling Tong berkata dengan ekspresi khawatir, "saat ini retakan kehancuran dapat dilihat di mana-mana. Bawahan khawatir bahwa bencana kosmik akan datang kapan saja." Pada saat ini, Yuyan yang telah dipromosikan menjadi Supreme melangkah keluar dari pagoda dan berdiri di samping Tanyun. "Jangan khawatir, suamiku. Menurutku, alam semesta tidak akan hancur dalam 30.000 tahun." "Ya, aku bisa merasa lega," Tanyun berkata sambil tersenyum. "Yuyan, selamat atas promosimu. Bukankah kamu juga akan dipromosikan?" Yuyan tersenyum dan berkata, "Oh, ngomong-ngomong, Xiaolongse dipromosikan menjadi binatang supreme lebih dari 15.000 tahun yang lalu. Dia ada di pagoda sekarang, mundur dan berlari ke binatang leluhur. Adik Xuan Yuan juga dipromosikan menjadi supreme 3.000 tahun yang lalu." Mendengar ini, Tanyun berkata sambil tersenyum, "Bagus." Di hati Dewa Leluhur Xiyuan dan Changsun Xuanqi, mereka hanya berpikir bahwa aku adalah orang terkuat. Mereka tidak akan pernah berpikir bahwa ada kamu, Rower dan Xiaolongse. Pasti kita akan membuat mereka kalah telak." Yuyan tersenyum dan berkata, "Ayo pergi, aku akan menemanimu." Tanyun meraih tangan Yuyan sambil tersenyum, terbang keluar dari istana Dewa Hongmeng, dan muncul di dasar gunung. Bai Cheng dan Mu Feng naik ke langit, tergantung di depan Tanyun. "Yuner, apakah kamu sudah menyentuh penghalang Rana Supreme?" Bai Cheng bertanya. Tanyun berkata sambil tersenyum, dan kemudian mengobrol dengan keduanya sebentar sebelum pergi. Tidak lama kemudian, Tanyun dan Yuan terbang keluar dari kota, dan menembak ke arah pegunungan Hongmeng dengan kecepatan tinggi. Pada saat yang sama, berita bahwa Tanyun akan mendapatkan kembali kekuatan puncaknya telah menyebar. Segera, para dewa sangat bersemangat. Mereka tahu bahwa Hongmeng Supreme yang asli akan kembali. 1 jam kemudian, Tanyun tiba di area tengah pegunungan Hongmeng. Dalam perjalanan, Tanyun memberitahu Yuyan tentang wanita yang mengaku sebagai tuan muda ke-7. Yuyan tampak terkejut, dan seperti yang dipikirkan Tanyun, dia percaya bahwa wanita yang mengaku sebagai tuan muda ke-7 pastilah dewa dari alam leluhur tinggi. "Suamiku, aku menunggumu di sini. Kamu bisa melewati malapetaka."
Yuyan berdiri di udara, dan ketika dia mengatur jubah Tanyun, dia melihat sedikit bingung pada Tanyun dan bertanya, "Ada apa?" Tanyun sadar kembali, dan ada kerinduan yang mendalam di matanya yang berbintang. "Subing biasanya mengatur pakaianku seperti ini. Aku merindukannya." Yuyan memeluk Tanyun dengan lembut dan menghibur. "Kami akan segera menemukan Subing. Setelah kamu dipromosikan menjadi Supreme, kita akan berlatih bersama lagi, dipromosikan menjadi Dewa Leluhur, dan kemudian melangkah ke Raja Leluhur. Kita dapat terbang ke alam leluhur tinggi untuk menemukan Subing." Tanyun mengangguk berat dan berkata, "Aku akan mengatasi malapetaka." "Hati-hati," desak Yuyan. "Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja." Setelah Tanyun tersenyum meyakinkan pada Yuyan, dia menggunakan tubuh tirani Hongmeng, memadatkan armor mulia Hongmeng, dan tubuh seperti gunung itu melesat ke jauhan. Tidak lama kemudian, Yuyan menemukan bahwa Tanyun telah mulai mengatasi bencana. Satu demi satu bencana besar atribut yang berbeda, menghancurkan langit dengan kekuatan kekerasan, dan melahap Tanyun. Dia merasa sesak di dalam hatinya. 3 bulan kemudian, mata Yuyan penuh dengan air mata. Dia melihat bahwa Tanyun penuh dengan memar dan luka. Pada bulan keempat, Yuyan menangis dan melihat tubuh suaminya memperlihatkan sepotong tulang. "Yuyan, jangan menangis. Aku baik-baik saja. Jika kamu menangis lagi, aku tidak akan membiarkanmu menemaniku di masa depan." Mendengar ini, dia berteriak, "Suamiku, aku tidak akan menangis. Kamu bisa selamat dari bencana dengan ketenangan pikiran, jangan terganggu." Setelah itu, meskipun dia tidak menangis lagi, tetapi air mata selalu menetes dalam ketidaktaatan. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, 1 tahun telah berlalu. Pada saat ini, awan gelap yang luas dengan cepat memudar, memperlihatkan matahari terbenam yang indah. Air mata Yuyan mengaburkan pandangannya. Dia menyapu kehampaan dengan kecepatan tinggi, menggantung di depan Tanyun. Tanyun yang berdiri di udara telah kehilangan kedua lengannya saat ini. Tengkoraknya terbuka di wajahnya, daging dan darah di seluruh tubuhnya telah lama menghilang, dan ada retakan yang mengejutkan di tulang dada dan kaki. "Suamiku, bagaimana keadaanmu?" Yuyan tersedak beberapa kali saat dia melihat Tanyun yang mengerikan. "Bodoh, aku baik-baik saja." Tanyun membuka mulutnya dengan susah payah dan berkata dengan lemah, "Jangan menangis. Aku hanya sedikit lelah. Aku akan segera pulih dari cedera." Ketika Tanyun memikirkannya, sumber cahaya dengan diameter 10.000 kaki muncul di atas kepalanya. Segera, sumber cahaya meledak, dan tirai cahaya putih memancarkan aura kehidupan yang kuat dan menyelimuti Tanyun. Dalam sekejap, tulang retak di tubuh Tanyun tidak hanya pulih, tetapi juga tumbuh daging dan darah. Pada saat yang sama, lengan Tanyun yang hilang juga tumbuh dengan cepat seperti rebung setelah hujan. Dalam keterkejutan kekosongan, tubuh Tanyun tiba-tiba menyusut, kembali normal dan mengenakan jubah putih. Tanyun mengambil langkah di udara, memeluk Yuyan di lengannya, menundukkan kepalanya dan mencium air mata di wajahnya. "Tunggu aku sebentar." Yuyan mengangguk dan meninggalkan pelukan Tanyun. Sambil tersenyum, Tanyun duduk bersila di langit dan memejamkan mata. Saat Tanyun berhasil melangkah ke ranah Supreme, rambutnya menari-nari, dan aura yang membuat Yuyan merasakan jantung berdebar keluar dari tubuhnya, membuat langit malam muncul retakan yang mengejutkan. Tanyun berdiri di udara, berbaring memandang Yuyan, dan berkata sambil tersenyum, "Akhirnya aku mendapatkan kembali kekuatanku yang dulu." "Ya, selamat." Yuyan tersenyum. "Aku merasa aku mungkin bukan lawanmu sekarang." Tanyun tersenyum sedikit, mengelurkan tangannya untuk memegang Yuyan, dan berkata, "Tidak apa-apa jika kamu tidak sekuat aku. Sebagai seorang suami, jika aku lebih lemah darimu, itu memalukan." Mulut yang manis, Yuyan cemberut. "Kamu tidak seperti ini di alam semesta terakhir." "Benarkah?" Tanyun berkata sambil tersenyum. "Kalau begitu, katakan padaku seperti apa aku di alam semesta terakhir. Apa yang telah kita alami bersama. Meski aku lupa, aku masih ingin tahu." Yuyan mengangguk dan tersenyum. Setelah itu, Tanyun memegang Yuyan dan terbang ke puncak gunung yang rimbun. Tanyun duduk di tebing dengan lengannya di sekitar Yuyan, dan Yuyan mulai memberitahu Tanyun tentang potongan-potongan kehidupan sebelumnya. "Suamiku,
Kamu adalah orang yang pendiam dalam kehidupan terakhirmu. Kamu sangat jujur dan memiliki hati yang baik. Ayahku dan ayahmu adalah teman keluarga. Meskipun kita adalah kekasih masa kecil di mata orang luar, aku tidak berpikir begitu pada awalnya, karena aku tidak pernah tahu kau menyukaiku. Sampai saudara laki-laki Chang Sun Chuanqi menyatakan cintanya kepadaku. Kamu yang selalu diam tiba-tiba berubah. Suamiku, tahukah kamu? Kamu terlihat serius, berani, dan imut saat itu. Kamu tiba-tiba meraih tanganku dan berkata kepadaku, kamu sangat mencintaiku selama 60.000 tahun. Saat itu, aku menjadi sangat bahagia, karena aku juga memiliki cinta untukmu. Tanyun mendengarkan dengan senang hati, dan sebelum dia menyadarinya, bulan yang cerah sudah ada di langit. Setelah mendengarkan, Tanyun tersenyum dan berkata, jadi, aku dulu adalah orang yang seperti itu. Tanyun memeluk Yuyan dan mencium wajahnya. Kata-kata Yuyan selanjutnya mengejutkan seluruh tubuh Tanyun, dan dia sangat bersemangat. Yuyan berkata, dalam legenda kuno, ketika kamu menjadi penguasa alam leluhur tertinggi, ada harapan untuk membuka jalan era dan kembali ke alam semesta yang telah hancur.